Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahyani, NIM 220399, kelas R1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Dan di sini saya akan menjelaskan materi 10, yaitu tentang negosiasi lintas budaya. Selamat menyaksikan. Negosiasi lintas budaya. Negosiasi lintas budaya melibatkan komunikasi dan pemahaman antara pihak-pihak yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Terus menghargai perspektif lain. Memahami perbedaan. Nah, memahami perbedaan ini kita harus menyadari dan menghargai perbedaan budaya membantu kita bernegosiasi dengan lebih efektif. Ada juga empati. Menempatkan diri di posisi lawan bicara dapat membantu kita memahami sudut pandang mereka. Terus ada terbuka pikiran. Terbuka pikiran bersikap terbuka terhadap ide-ide baru dan menerima perbedaan dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Terus ada komunikasi efektif. Yang poin pertama itu hindari asumsi. Jangan berasumsi bahwa lawan bicara Anda atau kita memahami apa yang kita maksud. Yang kedua, dengarkan aktif. Nah, dengarkan aktif ini berikan perhatian penuh saat lawan bicara berbicara dan mintalah klarifikasi jika diperlukan. Yang ketiga, bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini kita harus memperhatikan bahasa tubuh Anda dan lawan bicara untuk memahami komunikasi nonverbal. Terus yang keempat itu kesabaran. Negosiasi lintas budaya membutuhkan waktu. Jadi bersiaplah untuk proses lebih lambat. Terus ada juga fleksibel dan adaptasi. Nah, yang poin pertama itu bersikap terbuka. Bersikap terbuka, bersedia menerima ide-ide baru dan berkolaborasi untuk menemukan solusi yang terbaik. Yang kedua, beradaptasi. Sesuaikan gaya komunikasi dan pendekatan Anda dengan lawan bicara untuk membangun hubungan lebih baik. Terus ada juga berkelanjutan. Berkelanjutan itu terus belajar dan mengembangkan keterampilan negosiasi lintas budaya Anda. Terus ada membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan ini ada beberapa poin, yaitu saling menghormati. Saling menghormati itu tunjukkan rasa hormat dan apresiasi terhadap lawan bicara Anda. Yang kedua itu komunikasi terbuka. Nah, poin komunikasi terbuka ini bangun keterbukaan dan transparan dalam proses negosiasi. Nah, yang ketiga itu konsistensi. Nah, tunjukkan komitmen dan integritas melalui tindakan Anda. Terus ada kolaborasi. Bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Terus ada mengelola konflik dalam negosiasi lintas budaya. Nah, ada beberapa poin juga, yaitu identifikasi sumber konflik. Nah, identifikasi sumber konflik ini kita harus memahami perbedaan budaya yang dapat memicu konflik, seperti gaya komunikasi, persepsi waktu, terus pengambilan keputusan dan nilai-nilai yang dianut. Kenali akar permasalahan untuk menyelesaikan konflik secara utuh. Terus komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka kita harus mendorong komunikasi yang jujur dan terbuka antara para pihak, bangun saling pengertian dengan mendengarkan perspektif lawan dan menjelaskan sudut pandang masing-masing. Terus fleksibilitas dan kompromi. Nah, ini kita harus tunjukkan fleksibilitas dalam bersikap dan bersedia untuk berkompromi. Cari solusi saling menguntungkan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Yang terakhir, poin peran pihak ketiga. Libatkanlah pihak ketiga yang netral dan dapat dipercaya, seperti mediator atau penengah, untuk membantu mengelola konflik yang ada.
Nah, untuk strategi tawar-menawar dalam negosiasi internasional. Nah, kita persiapan matang. Nah, lakukan analisis mendalam tentang latar belakang, kepentingan, dan strategi negosiator lawan. Persiapkan argumen kuat untuk posisi Anda. Terus memahami gaya negosiasi. Nah, pelajari gaya dan preferensi negosiasi rekan bisnis dari budaya lain. Sesuaikan pendekatan Anda untuk membangun hubungan dan saling percaya. Lanjut, fleksibilitas dan adaptasi. Nah, jadilah terbuka terhadap kompromi dan solusi kreatif. Nah, tawarkan beberapa apa yang saling menguntungkan untuk mencapai kesepakatan. Nah, di sini juga ada etika dan praktik terbaik dalam negosiasi lintas budaya. Yang pertama itu hargai perbedaan budaya. Nah, kita harus tunjukkan rasa hormat terhadap norma, nilai, dan tradisi budaya mitra negosiasi Anda. Nah, berlaku fleksibilitas dan terbuka untuk mempelajari pendekatan yang berbeda. Yang kedua, komunikasi dengan jelas. Pastikan pesan Anda dapat dipahami dengan baik. Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari jargon. Dengarkan dengan seksama dan mintalah klarifikasi jika perlu. Terus ada juga bersikap jujur dan terbuka. Nah, membangun kepercayaan adalah kunci dalam negosiasi lintas budaya. Bersikap transparan tentang tujuan, kendala, dan harapan Anda. Terus poin terakhir itu ada adaptasi gaya negosiasi. Nah, sesuaikan gaya negosiasi Anda dengan preferensi mitra. Perhatikan kontak mata, bahasa tubuh, dan tempo pembicaraan yang sesuai dengan budaya mereka. Nah, jadi di sini kita ambil kesimpulannya dan rekomendasi. Nah, setelah membahas berbagai aspek negosiasi bisnis internasional lintas budaya, kita dapat menarik kesimpulan penting dan memberikan rekomendasi praktis bagi para pelaku bisnis. Itu ya guys ya. Selamat menyaksikan dan terima kasih.